Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV. Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Selama 30 menit kami akan sajikan beragam informasi dari 31 biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya, Claudia Carla. Mengawali informasi pagi ini di Jurnal Nusantara, saudara, kapal penumpang KM Intim Teratai kandas di perairan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Berdasarkan data manifest, kapal mengangkut 149 penumpang dan ABK, namun jumlah penumpang yang dievakuasi mencapai 246 orang. Warga merekam momen saat kapal penumpang kandas usai diterjang gelombang setinggi 4 meter dan KM Inti Teratai awalnya bertolak dari Pelabuhan Babang, Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Bastiong Ternate pada Senin malam. Namun pada Selasa dini hari, saudara, kapal mengalami gangguan mesin akibat diterpa angin kencang dan gelombang tinggi hingga kandas di perairan Pulau Makian. Penumpang yang panik sempat berupaya menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi pesisir pantai. Berdasarkan data manifest, ada 149 penumpang dan ABK dalam kapal ini. Seluruh penumpang telah dievakuasi ke Pelabuhan Ahmad Yani. Sementara itu, saudara, tim SAR telah mengevakuasi 246 orang, di mana 14 orang diantaranya luka berat. Kepala SAR Ternate, Iwan Ramdhani bilang, 14 korban luka usai melakukan evakuasi secara mandiri. Selanjutnya, para korban dibawa ke RSUD Hasan Basri untuk penanganan medis. Hari ini semua korban dapat dievakuasi seluruhnya dengan selamat. Dengan jumlah total yang telah dievakuasi adalah 246 orang. Yang luka berat itu terdiri dari 14 orang dan semuanya dirujuk ke RSUD Hasan Basri. Perjalanan kereta api antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati, tepatnya di kilometer 32, kini sudah dapat dilalui kembali dengan kecepatan terbatas. Jalur kereta api di kilometer 32 wilayah Daop 4 sudah dapat dilalui meski dengan kecepatan terbatas, yakni 20 km per jam. Petugas prasarana terus disiagakan di lokasi untuk memantau debit air serta memastikan kondisi bantalan dan konstruksi jembatan tetap aman. Proses normalisasi jalur saat ini tengah dikebut. PT KAI Daop 4 Semarang menyatakan bahwa jalur hulu di kilometer 32 antara stasiun Karangjati, stasiun Gubuk sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Sebelumnya jalur tersebut dinyatakan tidak aman untuk dilewati oleh perjalanan kereta api dikarenakan terendam banjir. Pada pukul 16.11 setelah dilakukan pemeriksaan dan juga mitigasi yang ketat, jalur tersebut bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api. Saat ini tim dari KAI Daop 4 Semarang terus melakukan upaya normalisasi agar jalur tersebut benar-benar aman dilewati dengan kecepatan yang diizinkan.
Sebelumnya, saudara, perjalanan kereta api di wilayah Daup 4 Semarang mengalami gangguan genangan banjir yang merendam jalur kereta api antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk, Kabupaten Grobogan. Jalur perjalanan kereta Surabaya-Semarang pun dialihkan melalui stasiun Gundih imbas dari luapan air tersebut. KAI Daup 4 Semarang menutup jalur hulu dan hilir pada Selasa siang. Untuk antisipasi, saudara, pihak KAI menerapkan pola operasi memutar bagi kereta yang akan melintas, salah satunya Argo Bromo Anggrek yang harus memutar melalui jalur Gambringan, Gundih hingga Brumpung. Tarik minat pendonor darah, Palang Merah Indonesia Jember, Jawa Timur menggelar donor darah berhadiah beras dan paket suplemen. Strategi ini kemudian berhasil. Inilah kegiatan donor darah di kantor unit donor darah Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur yang menyediakan hadiah paket suplemen dan beras 2,5 kg. Selain menarik minat pendonor lama, kegiatan donor darah berhadiah beras dan paket suplemen ini mampu menarik pendonor pemula agar stok darah memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Para pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus konsultasi keluhan kesehatan yang langsung ditangani dokter PMI. Berhadiah tambahan beras menjadi pengalaman unik bagi para pendonor. Baru tahu sekarang nggak ada hadiah beras. Sebelumnya cuma hanya dapat minuman sama snack aja. Suplemen gitu ya. Ya. Terus gimana ini? Sempat kaget ini ya? Iya. Tapi memang mbaknya sudah sering donor darah ya? Sudah. Biasanya donor darah di mana, Mbak? Di sini ini dah di PMI. Awalnya yang pertama di WI ya begitu. Karena berhubung rumah dekat dari PMI ke PMI terus. Akhirnya ke sini, Mbak. Iya. Jadi memang rutin ya? Iya. Dalam aksi donor darah berhadiah paket suplemen dan beras ini diberikan kepada 100 pendonor pertama. Semakin senang ketika melakukan donor darah, jadi kita bagi-bagikan beras-beras juga. Beras berapa kilo ini, Dok? Kita bagikan di beras 2,5 kilo, 2,5 kilo. Sejauh ini peminatnya seperti apa, Dok? Alhamdulillah peminatnya selalu ramai dan juga antusiasnya semakin tinggi, jadi hampir selalu habis ketika kita bagikan item beras ini. Untuk target hari ini? Target hari ini untuk item beras kita bagikan sekitar 100 kantong beras, jadi target hari ini ada 100. Sementara itu, melalui aksi donor darah berhadiah ini, PMI Jember menargetkan bisa memenuhi kebutuhan 3.500 hingga 4.000 kantong darah untuk kebutuhan warga Jember dan sekitarnya selama bulan Ramadan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, Jurnal Nusantara kembali hadir dengan informasi Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur memastikan peserta BPJS Kesehatan PBI nonaktif akan ditanggung BPJS kelas 3 secara gratis. Bagaimana mekanismenya? Simak perbincangannya bersama Wali Kota Pontianak, Rahmat Masud. Saudara, pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memastikan peserta BPJS PBI nonaktif akan ditanggung BPJS kelas 3 secara gratis. Karenanya, saudara, masyarakat yang benar-benar memerlukan BPJS Kesehatan diminta tidak khawatir. Polemik penonaktifan BPJS PBI oleh Kementerian Sosial, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen tetap menggelontorkan anggaran daerah untuk BPJS kelas 3 gratis bagi masyarakat kurang mampu. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud bilang masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak perlu khawatir, sehingga proses verifikasi tetap diperlukan agar penyaluran anggaran daerah tepat sasaran dan tidak dinikmati kalangan yang mampu. Mudah-mudahan PBI itu tetap berlangsung karena itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kalangan masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Pemkot kan berkomitmen dengan kita melalui BPJS gratis, itu terus kita
anggarkan, karena apapun bentuknya anggaran kita ini kan yang bisa dirasakan dan menyentuh langsung dengan masyarakat. Tapi informasi yang saya dapat dari media mungkin PB mungkin akan tetap dilaksanakan, dan saya berharap itu juga dengan menimbulkan keresahan kepada masyarakat kita, dan saya berharap PB itu tetap berlangsung tentunya dengan data yang real, data yang benar, yang akurat, jangan sampai nanti ada yang double atau orang yang mampu yang merasakan tetapi betul-betul dihitung ulang betul-betul yang menerima itu betul-betul yang memerlukan. Termasuk kami BPJS kelas 3 kan tidak perlu khawatir, karena kan bisa kalau memang dia betul-betul warga yang membutuhkan terutama BPJS kan bisa mendaftarkan BPJS kelas 3. Sementara itu, Harsono, seorang penjaga makam di kawasan kilometer setengah Kota Balikpapan, mengaku BPJS miliknya sempat tidak aktif. Namun setelah dilakukan verifikasi ulang, layanan kesehatan BPJS milik pria yang sudah 15 tahun menjadi penjaga makam ini kembali aktif. Harsono bilang BPJS kesehatan sangat diperlukan bagi warga kurang mampu. Ya perlulah, harus perlu. Kalau nggak perlu kan kita ya gimana nanti kita biayanya lagi, bebannya lagi kan gitu. Sesuai kita kerjakan BPJS kan harus aktif, tapi alhamdulillah sekarang sudah. Sudah aktif. Sempat berapa lama kemarin aktif? Nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan ya. Pemerintah Kota Balikpapan berharap polemik BPJS PBI akan segera terselesaikan dan tepat sasaran. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur memastikan peserta BPJS Kesehatan PBI non-aktif akan ditanggung BPJS Kesehatan kelas 3 secara gratis melalui anggaran pemerintah daerah. Lantas seperti apa mekanismenya hingga seperti apa implementasi dan dampaknya bagi masyarakat? Selengkapnya kita bahas bersama Wali Kota Pontianak, Rahmat Masud. Selamat pagi Pak Rahmat. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah jumpa ataupun bersedia hadir di Jurnal Nusantara di Kompas TV. Bapak, pertama-tama kami ingin menanyakan terkait hingga saat ini Bapak, berdasarkan data yang ada, jumlah peserta BPJS PBI nonaktif ini tercatat ada berapa Pak di sana? Ya, selamat pagi Mbak. Saya klarifikasi dulu, Wali Kota Balikpapan Mbak, bukan Pontianak. Mohon maaf. Oke, baik Pak. Iya Mbak. Ini ada jadi untuk menyangkut masalah BPJS yang di Kota Balikpapan termasuk juga ada pemotongan dari pusat itu kurang lebih sekitar terdata 8.748 jiwa Mbak yang terkena dari pemotongan program pusat kemarin. Baik, untuk peserta BPJS PBI nonaktif ini jumlahnya kan tadi disebutkan 7.000 ya Pak, lebih dari 7.000. Lalu kemudian ini apakah mereka juga akan menerima BPJS kelas 3 secara gratis atau khusus kelas 3 doang atau seperti apa Pak? Ya, untuk program dari pemerintah Kota Balikpapan Mbak, kami sampaikan juga bahwa semenjak kepemimpinan saya periode pertama bahwa untuk kelas 3 seluruh warga Kota Balikpapan, yaitu warga yang bukan pekerja, bukan penerima upah, kelas 3 alhamdulillah kami gratiskan kepada warga kami, karena saya mau yakinin bahwa program BPJS Kesehatan itu merupakan satu langkah yang sangat penting yang menyentuh langsung untuk masyarakat khususnya warga Kota Balikpapan. Kalau kelas 3 Balikpapan insya Allah itu aman Mbak, cuma dalam pemotongan kemarin yang menerima PBI ya, ada juga terdata warga kami itu lumayan juga besar, sekitar kurang lebih 8.784 jiwa. Jadi yang sudah menerima dengan menerima PB itu bisa Mbak. Jadi bisa. Jadi kalau udah menerima BPJS kelas 3 program pemerintah berarti dia tidak akan kami masukkan dalam program pemerintah pusat termasuk PBPU atau PBI atau kesehatan yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi khusus untuk kelas 3 bukan penerima upah untuk warga Kota Balikpapan, insya Allah akan kami jamin itu pasti akan lancar dan berjalan dengan aman Mbak. Baik Pak Rahmat Masud sebagai Wali Kota Balikpapan, ini bisa dijelaskan Pak bagaimana mekanisme menganggarkan dana nih untuk peserta BPJS Kesehatan PBI nonaktif? Kalau kami Mbak, program kami untuk warga kami setiap akhir tahun itu ada pemadaan data atau
mengecek data-data yang aktif maupun tidak itu setiap akhir tahun. Dengan dasar itu kami akan melihat berapa jumlah warga kami yang tentunya terdaftar ataupun masih ada yang belum terdaftar sesuai dengan syarat-syarat tadi yang bukan pekerja menerima upah, itu akan kami masukkan dalam program BPJS kami untuk tahun ke depannya. Jadi bisa bertambah, tapi alhamdulillah selama ini ya ada bertambah, berkurangnya tidak. Tetapi itu komitmen kami untuk melindungi warga kami masalah kesehatan sehingga warga kami nggak perlu resah dan khawatir terhadap jaminan kesehatan yang kami lindungi untuk seluruh warga Kota Balikpapan, Mbak. Jadi setiap tahun kami ada pemutakhiran mengklarifikasi dan mencek data-data BPJS tahun sebelumnya. Jadi kalau ada warga kami yang belum menerima melalui Dinas Kesehatan, melalui Dinas Sosial, dan terkhusus catatan capil kami tentunya mengklarifikasi data-data warga kami. Jadi kalau mereka betul-betul layak menerima BPJS dari pemerintah kota, dalam hal ini Kota Madya Balikpapan, insya Allah itu akan kami masukkan dalam program tahun berikutnya, Mbak, melalui anggaran APBD kami. Begitu, Mbak. Baik Pak Rahmat, lalu kemudian Pak, adakah syarat-syarat tertentu yang wajib dilakukan peserta BPJS PBI nonaktif ini untuk dapat kemudian menikmati fasilitas BPJS kelas 3 secara gratis, Pak? Secara khusus sih tidak ada, tetapi kami akan mengecek saja kalau dia memang memenuhi syarat. Pertama, dia bukan pekerja penerima upah, artinya dia bukan karyawan. Karena kami ketahui bahwa kalau dia pekerja, pasti perusahaan yang menjamin BPJS-nya. Tetapi kalau dia bukan penerima upah, artinya bukan karyawan, insya Allah 100% pemerintah Kota Balikpapan akan menjamin, Mbak. Baik Pak Rahmat, lalu kemudian bagaimana sih Pak proses penataan datanya untuk menjamin bahwa peserta kelas 3 yang menerima secara gratis ini yang beralih dari BPJS PBI nonaktif ini tepat sasaran, Pak? Ya kami itu tadi, Mbak, artinya setiap tahun kami ada pemutakhiran warga kami, kemudian Dinas Sosial juga melalui RT masing-masing setempat tentunya memberikan data dan surat pengantar bahwa memang warga setempat memang layak untuk mendapatkan BPJS program gratis dari pemerintah Kota Balikpapan. Syaratnya tidak muluk-muluk, yang penting dari RT udah menyampaikan bahwa dia bukan penerima pekerja dan bukan karyawan, insya Allah secara otomatis itu akan didaftarkan melalui Dinas Kesehatan yang tentunya akan mengeluarkan BPJS gratis untuk warga kami yang betul-betul penerima, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaan terakhir Pak, sebagai Wali Kota Balikpapan, adakah imbauan untuk warga terkait keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI ini? Ya, pertama memang di tengah polemik masalah BPJS yang kemarin beberapa akhir ini menjadi polemik di Indonesia, khususnya untuk warga Kota Balikpapan, ya tentunya kami menyadari bahwa kekhawatiran mereka pemegang PBI itu tidak berlaku pasti akan khawatir. Tapi insya Allah melalui nanti pemerintah Kota Balikpapan yang tentunya dalam waktu dekat ini kami akan bergerak cepat melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil yang tentunya bekerja sama dengan semua RT yang ada di Kota Balikpapan untuk mendata dan memverifikasi. Bagi yang terkena dampak kemarin sekitar kurang lebih 8.700 dari PBI Pusat, insya Allah akan kami data sebaik mungkin kalau memang syarat memenuhi dari mereka, karena kita ketahui juga bisa saja ini tidak tepat sasaran, Mbak. Bisa saja kemarin dia menerima BPJS karena dia masuk bukan pekerja penerima upah. Mungkin tahun ini dia diterima di salah satu perusahaan atau ada keluarga anaknya yang bekerja, dan itu juga bisa menjadi verifikasi kami untuk menghapus mereka dalam daftar BPJS gratis pemerintah Kota Balikpapan. Nah akhirnya kami akan mengimbau kembali lagi bahwa yang tadi 8.700 tetap nanti akan kami data, atau melalui kesempatan ini semua warga yang Kota Balikpapan dari 8.700 tadi bisa nanti mencek pendataannya aktif atau tidak, yang tentunya nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah Kota Balikpapan. Insya Allah kami akan menjamin semua warga Kota Balikpapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebagai wujud program kami untuk mendukung pemerintah kota dan pemerintah pusat pada umumnya, Mbak.
Baik, berarti warga Balikpapan yang BPJS PBI-nya nonaktif ini tidak perlu lagi khawatir karena dapat beralih ke BPJS kelas 3 secara gratis ditanggung oleh Pemkot setempat. Terima kasih banyak Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Masud atas waktunya di Kompas TV. Selamat kembali bertugas Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Sehat selalu Mbak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya usai dipugar Pasar Cijerah, Kota Bandung, Jawa Barat kembali beroperasi jelang Ramadan 2026. Selengkapnya sesaat lagi di Jurnal Nusantara. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Bu, saya baru borong sabun Nuvo Family. Ada promo bikin FOMO. Beli 3 gratis 1 cuma 10.000. Wah, 1 cuma 2.500. Lebih hebat lawan kuman. Yuk borong sabun Nuvo Family. Beli 3 gratis 1. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Aromanya aja nikmat. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits nomor 1, favorit semua dari Wingsu. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat.
Saudara, usai dipugar, Pasar Cijerah Kota Bandung, Jawa Barat kembali beroperasi jelang Ramadan 2026. Pasar Cijerah menjadi pasar semi-modern sebagai pasar percontohan di Kota Bandung. Informasi ini sekaligus menutup Jurnal Nusantara hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Jurnal Nusantara. Saya Claudia Carla pamit, sampai jumpa. Beginilah Pasar Cijerah, berada di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Bangunan pasar tradisional ini kini berubah menjadi pasar semi-modern. Pasar yang dibangun tahun 1982 ini ditata ulang oleh pemerintah Kota Bandung. Deretan kios serta rapih, terdapat beberapa bagian dipisahkan antara pasar basah dan pasar kering. Ditambah fasilitas umum lainnya seperti toilet dan parkiran kendaraan. Berbagai macam komoditi rumah tangga seperti kebutuhan sembako, aneka sayur mayur dan buah-buahan tersedia di pasar ini, selain fashion dan aksesoris. Salah satu pedagang, Tita, mengaku sudah berjualan sekitar 40 tahun, meneruskan usaha orang tuanya. Dulu pasar ini kotor dan berharap membeli akan lebih banyak. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih berkah lah gitulah, banyak yang kesini, banyak yang beli. Kalau dulu gimana kondisi pasar ini, Bu? Kumuh dulu mah tuh, bau kumuh. Kalau sekarang mah kan bersih, mudah-mudahan seterusnya bersih gitu. Jadi kan para pengunjung teh betah kesini ya. Kalau dulu mah kan terkendala bau katanya, teh kotor, leur lamun hujan. Kalau sekarang mah mudah-mudahan lah jadi makin minat, banyak minat. Keren banget pokoknya. Kesan pertama kesini tuh keren, jadi yang masuk ke sini tuh wah. Terdapat 350 kios berbagai ukuran, pasar sudah memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri, dan tahun ini targetnya Pasar Ciroyom dan Cihaur Gelis yang akan direvitalisasi. Di bulan Ramadan, alhamdulillah selesai. Juga pedagang juga sudah berharap ingin segera menempati ruang dagang. Kita bangun kurang lebih hampir 1 tahun, tapi realisasinya bisa 8 bulan, alhamdulillah cepat. Pedagang sekarang sudah dapat berdagang dengan nyaman di pasar Cijerah. Untuk fasilitasnya, JK-nya baru semuanya bersih, rapi. Kemudian ada parkiran motor juga ada, naik ke atas, 2 lantai. Sehingga tidak terjadi penumpukan di bawah. Gitu. Jadi bisa di atas. Gitu. Saat ini, Kota Bandung memiliki 37 pasar tradisional. Namun, secara bertahap akan dibenahi. Bahkan, konsep semi-modern Pasar Cijerah menjadi percontohan untuk revitalisasi pasar lainnya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.